Kalau kita merenungkan panggilan kita sebagai umat beriman, menjadi umat Katolik, tanpa sadar kita pasti dibantu atau dikenalkan atau diantar oleh orang lain, siapapun itu. Anak mengikuti Yesus karena dikenalkan oleh orang tua. Pasti ada yang mengantar, pasti ada yang mengenalkan. Tidak bisa tidak. Hari ini kita melihat pengalaman yang sama, panggilan para murid. Yohanes seorang guru. Guru pasti kaitannya murid. Nah, kalau guru tidak punya murid, ya bukan guru gitu. Guru punya murid. Nah, Yohanes memperkenalkan kepada dua murid tentang Yesus. Yesus lewat, Yohanes mengatakan pada dua orang muridnya, itu anak domba Allah. Kemudian dua murid ini mengintili Yesus itu, mengintili, mengikuti itu. Dan kemudian akhirnya mereka berdua tinggal bersama. Pukul 4 sore mau mengatakan sejak saat itu, dua orang murid itu menjadi murid Yesus. Yesus bertanya, apa yang kamu cari? Ngapain kamu ikut aku? Yang kamu cari apa? Saudara yang terkasih, pertanyaan itu pun juga pasti tetap berlaku hingga saat ini untuk kita. Kita menjadi murid Kristus, kita menjadi umat Katolik. Ya apa yang aku cari? Apakah yang aku cari? Dialog antara Yesus dan dua murid ini bisa membantu kita. Mereka mencari, mereka bertemu, dan mereka mau tinggal. Maka para murid, panggilan pemuridan adalah tinggal bersama sang guru. Tinggal berarti apa? Mengenal satu sama lain. Komunikasi satu sama lain. Seperti sebuah keluarga yang yang rukun, yang harmonis nampak itu. Dalam apa? Dalam relasi, dalam komunikasi. Karena mereka makin sudah mengenal satu sama lain. Maka para murid pun juga tinggal bersama, mau mengatakan mereka mengenal Yesus lebih dalam. Mengenal dengan tepat pula apa arti anak domba yang diperkenalkan oleh guru mereka, Yohanes Pembaptis. Gelar Yesus, anak domba Allah, orang Yahudi pasti ingat peristiwa Pesah, Paskah, Tuhan lewat. Darah anak domba membebaskan, menyelamatkan bangsa Israel. Mereka tahu itu. Maka mereka ingin mengenal siapa sih yang dikenalkan oleh guruku Yohanes Pembaptis tentang dia ini, anak domba Allah. Mereka berdua bergulat dengan sang anak domba itu. Makin mengenal. Oh, ternyata guruku ini mengajarkan aku kurban. Mau berkurban tanpa punya motif yang lainnya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan. Untuk membebaskan. Dan itu tidak mudah, maka kurban harus ada. Dia mengorbankan dirinya, bukan mengorbankan orang lain, enggak. Lebih enak orang lain jadi kurban, enggak. Dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang lain. Maka pemuritan adalah mengenal sang
guru. Entah dia sang anak domba atau yang lainnya. Lah proses pengenalan ini kemudian menggerakkan mereka. Salah satunya adalah Andreas. Andreas saudaranya Petrus. Maka Andreas juga memperkenalkan gurunya yang baru ini kepada Petrus dengan menyebut yang lain. Tidak lagi anak domba. Kami telah bertemu dengan Mesias, dengan Kristus. Yohanes mengenalkan anak domba, mereka berdua bergulat dengan sang guru yang baru, Yesus tinggal bersama, dan kemudian mereka memperoleh hal yang lain, buah yang lain. Melalui sang anak domba Allah itu, aku kemudian menyebut guruku ini Mesias. Kristus yang diurapi. Mereka pun juga tahu apa arti Mesias itu. Orang-orang pilihan yang diurapi oleh Allah. Tapi Mesias bangsa Yahudi, versi bangsa Yahudi dengan versi Yesus amat sangat berbeda, jauh-jauh dan jauh. Gambaran orang Yahudi, Mesias adalah sang pemenang. Seorang pahlawan. Maka kalau kita ziarah, kenapa bangsa Yahudi pakai pakaian khas mereka itu membenturkan kepala di tembok ratapan. Yesus bagi mereka bukan Mesias. Mereka menunggu sampai sekarang. Mesias versi Yesus bukan versi mereka. Karena versi mereka Mesias adalah seorang pahlawan. Seorang pemenang. Enggak terkalahkan. Tapi Mesias, Yesus adalah yang berkorban, memberikan diri. Dia dipilih, diurapi, tapi dia memberikan dirinya untuk orang lain. Maka itu yang disampaikan Andreas kepada Simon. Tidak memaksa. Dia hanya mengatakan, kami telah menemukan Mesias. You datang atau tidak terserah. Tapi ternyata gayung bersambut, Petrus mau. Maka diantarkan kepada Petrus. Perubahan nama dari Petrus, atas nama Petrus. Mau mengatakan bahwa panggilan pemuritan pun itu pun juga mengubah tidak hanya soal ganti nama, merubah nama, tidak. Tapi lebih dalam, jati diri sebagai murid. Apa? Mau merubah diri, mau memperbaiki diri, mau bertobat. Saudara yang terkasih, kelompok-kelompok dalam kehidupan kita menggereja, koinonia, persekutuan. Bukankah itu juga? Karena lebih dahulu mengenal Yesus. Maka koinonia adalah kumpulan umat beriman yang mengimani Yesus. Mereka datang berkumpul. Siapa ya? Kita semua. Lingkungan kumpulan kelompok umat beriman. Terhadap siapa? Terhadap Yesus. Semuanya diperkenalkan oleh orang lain dan membentuk sebuah komunitas. Maka panggilan pemuritan adalah pertama-tama adalah bersedia untuk tinggal bersama sang guru. Supaya kita umat Katolik juga mengenal guru kita dengan tepat. Seringkali saya memberi contoh itu, jangan kita sebut Tuhan kita itu baik kalau permohonan kita dikabulkan. Benar enggak? Mantuk-mantuk ya toh. Tapi tidak dikabulkan terus apa yang terjadi? Tuhan Allah bojeh ya. PHP tok ya toh. Tuhan Allah enggak plei ya toh. Enggak main blas. PHP tok ya toh. Gombal. Maka mengenal tinggal bersama dia adalah mengenal dengan tepat. Mengenal dengan tepat berarti sungguh-sungguh aku mengenal dia yang baik. Dia yang baik, guruku yang baik tidak akan memberikan yang tidak baik
atas permohonanku yang baik dan benar. Aku mengimani dia sebagai guru yang baik. Aku yakin itu, aku tetap memohon kepada dia. Kapan aku enggak akan tanya. Tapi aku datang meminta dengan penuh iman. Karena dia Tuhanku, guruku yang amat sangat baik. Tidak mungkin dia memberikan yang tidak baik. Maka batasan kita tentang itu, kita hanya memohon, meminta. Jangan pernah bertanya kapan. Kalau bertanya kapan, malah tambah lama. Maka tetap memohon. Dengan penuh iman. Karena itu semua melatih kesabaran, ketekunan kita. Tuhan juga mau melihat sejauh mana toh kita mengimani dia. Dulu memohon, oke, 1 minggu tak kabulkan. 2 minggu tak kabulkan. Sekarang jajal sih. Bahasanya manusia boleh begitu ya toh. Tak jajal, agak lama. Aku ingin lihat, dia masih datang kepadaku atau tidak. Jajal. Kalau tetap datang, Tuhan Allah pasti takluk ya toh, ngesakno. Oh ya, dia memohon, tetap memohon. Dia sungguh mengimani aku, tidak berpaling daripada aku, tetap datang kepada aku. Maka tinggal bersama mengenal dia dengan tepat, dengan benar. Tinggal bersama pun pula melihat pengalaman bacaan pertama, panggilan Samuel adalah apa? Mendengarkan. Bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Pemuritan adalah juga mendengarkan. Tidak hanya berucap, memohon, tetapi juga mendengarkan. Melatih kepekaan nurani kita terhadap suara Tuhan, terhadap apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka para saudara yang terkasih, hari ini dalam minggu biasa yang kedua ini, kita diingatkan kembali akan panggilan hidup kita menjadi murid Kristus. Kita dipanggil untuk makin mengenal dengan tepat, dengan benar tentang Dia. Kita pun juga dipanggil untuk tekun setia mendengarkan sabdanya dan juga melakukan sabdanya. Dan kemudian kita pun dipanggil untuk menghasilkan buah, makin mengajak banyak orang, makin mendekati Tuhan dan menjadi muridnya. Inilah panggilan sebagai murid, juga di dalamnya panggilan misioner. Kita diutus untuk mewartakan Kristus. Entah anak domba, entah juru selamat, entah Mesias, entah putra Daud, atau entah apapun pula. Kita dipanggil menjadi murid dan mewartakan nama Tuhan.